Oke, sekarang kita lanjut soal yang ke-31. Pernyataan yang tidak benar mengenai gambar di bawah ini adalah. Oke, sekarang kita perhatikan gambarnya. Di sini ada lingkaran, kemudian di sini ada garis lurus ya, ada dua garis lurus. Nah, sekarang kita uji option A. Luas A sama dengan luas B. Coba kita perhatikan. Luas A apakah sama dengan luas B? Oke, benar ya. Karena luas, kita lihat gambarnya, luasnya A itu sama dengan luas B. Jadi ini benar. Nah, sekarang luas arsir, arsiran yang ini ada dua daerah yang diarsir, itu sama dengan luas A dan B. Coba kita perhatikan gambarnya. Apakah luas yang diarsir ini, coba perhatikan, sama besarnya dengan luas A ditambah B? Coba perhatikan kembali. Apakah luas arsir ini sama dengan luas A ditambah B? Oke, salah ya. Karena lebih luas A tambah B. Berarti ini salah. Kemudian kita uji option C dan D lagi. Besar sudut A itu sama dengan besar sudut B. Besar sudut A itu sama dengan besar sudut B. Benar. Karena ini bertolak belakang. Oke, benar. Kemudian besar sudut A sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut salah satu wilayah arsir. Besar sudut A apakah benar 180 derajat dikurang salah satu daerah yang diarsir atau wilayah yang diarsir? Coba perhatikan. Ini misalkan daerah yang diarsir, kita ambil yang sebelah kanan ya. Apakah luasnya itu A 180 dikurang luas daerah yang diarsir? Coba perhatikan garis ini berapa? Ini adalah garis lurus. Garis lurus sudutnya ada berapa? Oke, benar 180 derajat. Berarti untuk mencari A bisa dicari dengan rumus 180 derajat dikurang sudut yang diarsir ini. Oke? Jadi D juga benar. Jadi yang salah atau yang tidak benar dari pernyataan ini adalah Bravo. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut soal yang ke-32. Garis A dan B adalah satu garis lurus. Yang ini ya, A, B. Berapakah besar nilai Y per X tambah Y? Oke, sekarang kita jawab. Coba perhatikan gambarnya. AB itu garis lurus. Masih ingat berapa besar sudut garis lurus? Oke, benar 180 derajat. Artinya X bisa dicari. Besar sudut X itu sama dengan 180 derajat dibagi 1, 2, 3. Oke? Itu sama dengan 60 derajat. Sekarang besar sudut Y itu sama dengan 180 derajat dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oke? 180 dibagi 5 berapa? Oke, 36. Nah, sekarang kita lihat berapa besar nilai Y per X tambah Y. Tinggal substitusi ya. Nilai Y itu 36 derajat per 60 derajat ditambah 36 derajat. Itu sama dengan, ini sama ya, 36 derajat per 60 derajat ditambah 36 derajat berapa? Oke, 96 derajat. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Masing-masing bisa dibagi dengan berapa? Yang terbesar yaitu, oke, 12. Sekarang 36 bagi 12 berapa? Oke, 3 ya. Per 96 dibagi 12 berapa? Oke, 8. Derajatnya bisa dihilangkan. Karena derajat dibagi derajat nilainya 1. Jadi perbandingannya nilai dari Y per X tambah Y yaitu 3 per 8. Jawaban yang benar yaitu delta. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjut soal yang ke-33. Berapakah panjang
bangunan di bawah ini. Di sini ada gambar persegi panjang. Diketahui lebarnya 6 dan diagonalnya 10. Yang ditanyakan adalah panjangnya. Oke, caranya bagaimana? Di sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Oke, masih ingat ya teorema Pythagoras bagaimana? Di sini juga kita bisa langsung menggunakan triple Pythagoras. Jika diketahui yang terpanjang 10, kemudian ada angka 6, berarti ada angka 8. Jawabannya yaitu bravo. Oke, tapi caranya bagaimana? Kita jawab. Jawab ya. Yang kita cari adalah panjang. Masih ingat rumus teorema Pythagoras? Oke, teorema Pythagoras itu ada yang ditambah dan ada yang dikurang. Kapan ditambah? Ketika yang terpanjang atau sisi miring yang dicari. Kapan dikurang? Ketika sisi miring atau sisi yang terpanjang sudah diketahui. Nah, coba kita lihat. Di sini siku-siku ya. Atau 90 derajat. Yang terpanjang yaitu sisi miringnya. Sudah diketahui 10 satuan. Oke. Jadi di sini yang terpanjang sudah ada, berarti kita kurang. Yaitu 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Sama dengan akar 10 kuadrat berapa? Oke, 100. 60 kuadrat berapa? 36. 100 kurang 36 berapa? Oke, benar, 64. Akar 64 itu sama dengan berapa? Artinya berapa dikali berapa dapat 64. Oke, benar, 8 ya. Kenapa? Karena 8 dikali 8 hasilnya 64. Jadi panjangnya kita peroleh 8. Jawaban yang benar yaitu bravo. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut soal yang ke-34. Jika PS sama dengan SR, maka berapakah panjang QS? Coba kita perhatikan gambarnya. Di sini PS sama dengan SR. PQ 12, QR 20. Yang kita akan cari QS. Caranya bagaimana? Karena di sini siku-siku berarti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Oke, yang pertama kita cari yaitu PR menggunakan segitiga PQR. Oke, sekarang kita jawab. Nah, sekarang kita akan mencari berapa panjang PR dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, perhatikan segitiga PQR. Sisi miringnya atau sisi terpanjangnya apa? QR. QR nilainya sudah diketahui yaitu 20. Berarti rumus Pythagorasnya dikurang. Oke, berarti akar 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Oke. Sama dengan akar 20 kuadrat berapa? 400. 12 kuadrat berapa? 12 kali 12 berapa? Oke, 144. Oke. Nah, sekarang 400 dikurang 144 berapa? Oke, 256. Nah, sekarang berapa dikali berapa dapat 256? Oke, benar 16. Jadi, diketahui PR itu 16. Oke, sekarang yang akan kita gunakan yaitu PS. PS itu adalah setengah dari PR. Berarti bisa ditulis PS itu setengah dari PR. Itu setengah dari 16. 16 bagi 2 berapa? Oke, benar 8. Nah, sehingga untuk mencari QS kita menggunakan segitiga PQS. Oke. Perhatikan segitiga PQS. PS tadi kita dapat 8. Oke. Jadi QS bisa dicari. QS itu sama dengan akar. Nah, coba kita gunakan teorema Pythagoras.
Yang dicari sisi terpanjang dari segitiga PQS adalah QS. Apakah QS sudah diketahui? Oke, belum ya. Yang kita cari QS. Karena sisi terpanjang yang kita cari berarti rumus teorema Pitagorasnya yaitu di jumlah. Artinya 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke? Jadi akar 12 kuadrat berapa? 144. Tambah 8 kuadrat, 8 kali 8, 64. Itu 144 ditambah 64 berapa? Oke, benar, 208. Jadi panjang QS sama dengan akar 208. Jawaban yang benar, bravo. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut soal yang ke-35. Pak Bagus menginginkan penambahan luas kolam renang di rumahnya yang berbentuk persegi. Apabila sisinya dinaikkan sebesar 50%, maka luas kolam Pak Bagus adalah. Oke, sekarang kita jawab. Nah, masih ingat rumus untuk mencari luas persegi? Oke, sisi kali sisi. Luasnya yaitu sisi kali sisi. Nah, sekarang kita lihat sisinya. Sisinya dinaikkan sebesar 50%. Awalnya itu 100%, dinaikkan menjadi 50%. Berarti sekarang panjang sisinya berapa? 100 ditambah 50%, yaitu 150%. Oke? Jadi 150% dikali 150%. Oke? Nah, sekarang kita kali 150% itu bisa ditulis 150 per 100. Oke? 150 per 100. Bisa ya? Nah, sekarang coba kita perhatikan. Nolnya bisa dicoret 1. Oke? Ini juga bisa dicoret 1. Sekarang 15 dikali 15. Oke, benar, 225. 225 per 10 kali 10, 100. Oke. Nah, kita pecahan biasa ini 225 per 100 kita ubah ke persen. Karena sudah per 100 artinya ini sama dengan 225%. Oke. Jadi luas kolam Pak Bagus adalah 225%. Jawaban yang benar yaitu delta. Oke, bisa ya?